warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Bilungar tempat 2, Krian Sidoarjo. Kami dari kelas 7L Kelompok 2 ingin berkunjung ke Terawas, yaitu tempatnya di Kampung Berenjong. Kami di sini ingin belajar tentang tanaman-tanaman organik. Langsung saja. Tentunya mahalnya organik, karena organik ini kan membutuhkan perawatan yang lebih ya, yang ekstra ya. Jadinya lebih mahal organik karena produknya kita kan sehat, kimia kan enggak. Kalau di pasaran itu menurut teman-teman kimia apa organik? Kimia. Kalau di pasaran? Kimia, ya. Kalau di supermarket itu ada beberapa kimia, organik, dan hidroponik. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu hidroponik itu apa? Tanaman air. Iya, tanaman yang dibudidayakan di air. Nah, tanaman hidroponik itu tidak bisa dikategorikan tanaman organik karena airnya itu juga ada unsur kimianya gitu. Kalau air saja kan nggak mungkin numbuhkan tanaman, jadi ada pupuk cairnya. Nah, pupuk cairnya itu kimia kayak gitu. Jadi ya hidroponik yang dijual di supermarket itu bukan produk organik. Kalau organik itu memang benar-benar ditanam di tanah. Walaupun tempatnya dalam tanah langsung, walaupun di polybag di dalam greenhouse juga itu organik gitu. Nah, itu kita wrapping. Kemudian kita kasih stiker ini. Kalau yang ini harganya sama yang ini 6.000. Kalau yang kayak ini beda lagi, ini setengah kilo, jadi harganya 9.000. Kalau yang ini, kalau yang kayak kunyit, temulawak, harganya sama 6.000. Kalau jahe, kayak jahe merah, jahe putih, beda lagi. Jahe putih jahe putih 10.000, kalau jahe merah 15.000. Di Surabaya harganya bisa 2 kali lipat, teman-teman. Nah, ini untuk sayuran. Kemudian kita geser ke beras. Kita tahu, ini diapain? Ada yang tahu? Press. Vakum. Ya. Press. Kalau press itu yang ininya aja. Ya, tadi. Kalau ini apa namanya? Udaranya itu disedot gitu. Nah, ini kan keras. Kalau nggak keras, itu nanti jadi ngawos gembur, kemasukan kutu. Nah, itu fungsinya. Kenapa kita divakum seperti ini berasnya? Supaya bisa awet, nggak kemasukan kutu. Awetnya bisa berapa sampai berapa? 6 bulan sampai 1 tahun lebih. Selama tidak kena kukunya, teman-teman. Kalau kena kuku udah ngawos, nanti kemasukan kutu. Kalau ini beras putih, ada yang coklat. Bedanya putih sama coklat apa? Kalau coklat ini masih ada kulit arinya. Jadi kadar gulanya lebih rendah daripada putih. Tapi teman-teman kalau makan coklat rasanya nggak gitu enak. Cuman sehat karena kadar gulanya lebih rendah daripada putih. Tapi yang lebih sehat adalah yaitu merah. Nah, ini kayaknya mulai ngawos deh. Nah, ini ngawos nih. Tadi kena kukunya teman-teman atau tadi jatuh. Kalau merah ini kadar gulanya lebih rendah daripada coklat. Ini biasanya buat diet, teman-teman. Kalau untuk hitam beda lagi, lebih rendah. Ini beras hitam ya, bukan ketan hitam, teman-teman ya, beda. Ketan hitam sama beras hitam beda. Kalau beras hitam ini buat yang dimakan, sama seperti beras putih. Ini kadar gulanya sangat rendah daripada yang lain. Biasanya buat orang diabetes.
Jadi entah itu kakeknya atau siapa yang punya diabetes bisa konsumsi beras hitam. Untuk cara masaknya apakah sama kayak beras putih? Beda, karena dia lebih keras ya. Jadi beras coklat, hitam, sama merah itu keras. Jadi dia harus direndam dulu rasanya. Dan untuk perendamannya bisa 30 menit atau ketika malam hari, ketika mau tidur itu direndam dulu. Terus kemudian pagi hari baru dimasak. Itu rasanya lebih enak, lebih empuk. Nah ini ukurannya 1 kiloan semua. Ukurannya 1 kiloan. Kenapa? Harganya untuk harga yang putih ini 17.000. Jadi lebih mahal daripada beras-beras biasa ya teman-teman. Karena kita organik, harganya lebih premium. Gitu. Kalau coklat 20.000, kalau merah 23.000, kalau hitam 28.000. Begitu. Untuk manfaatnya pasti lebih organik daripada kimia. Iya, betul. Jadi ketumbar, ada cabai rawit. Nah ini. Nanti kalau sudah tumbuh kayak gini, Dik, ini cabai rawit. Ini umurnya 2 minggu. Jadi ini sudah harus dipindah tanam lagi yang tempat yang lebih luas. Misalnya kan adik-adik punya pot, ini nanti dipindah di pot kayak gini. Ya, kayak gini. Cuma plastiknya harus dirobek. Kayak gitu. Kita coba memasukkan yang namanya benih yang paling mudah aja, bunga matahari. Nanti adik-adik nanamnya diisi 1 aja deh ya. Gini, baru ditutup, baru kita siram dengan air kayak gini. Ini nanti 3 hari sudah pecah kulit. Nanti sampai diamati aja sampai 2 minggu, nanti 2 minggu seperti ini deh. Besarnya segini dan siap tanam ke tempat yang lebih besar. Udah, ada pertanyaan? Untuk pupuk di Bejong ini apa hanya dari kompos ini atau ada yang lain? Sebenarnya Brenjong ada pupuk yang tadi ini, pupuk padat ya. Ada juga pupuk cair kayak gini, sebenarnya ada 5 jenis. Ada yang namanya PGPR, ada yang namanya Bioong M, itu metarsium untuk mengendalikan hama. Kemudian ada yang Biveria Bassiana untuk mengendalikan hama. Ada yang bakteri patogen, antagonis patogen itu untuk mengendalikan yang namanya virus dan jamur. Biasanya kalau dalam musim hujan gini banyak virusnya atau jamurnya, makanya dikendalikan pakai agen saya itu yang namanya Bioong A. Itu sebenarnya belajarnya lewat laboratorium. Kalau yang ini tanpa steril bisa ditiru di mana. Cuma kalau yang namanya bio-bio harus pakai laboratorium. Ada juga urin kelinci yang difermentasi, urin kambing, urin apa ya, sapi difermentasi untuk pupuk susulan. Difermentasi dulu baru diaplikasikan. Oke, nanti ini sebenarnya satu kelompok itu dijatah hanya 5. Cuma ini karena anaknya banyak saya kasih 10 nanti. Ngisi kayak tadi. Ada 3 ya. Ini plastiknya 4. Nobody loved me. Everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad